apalah ia Rasulullah sering-sering membaca ketika sholat sunnah. Wadingi pakoli ngakapi itu kuyari pengumpul 11 kali. Angka janji dan Nabi. Siapa yang hafal dan cinta kepada surah ini maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Tapi juga itu Pak dalam ilmu hikmah, ya kau maki bola ajak nagena ukurannya. Kasih ganji 11 kali 7 begitu, 13 kali 7. Kalau anak pertama laki-laki berarti bapaknya yang pertama meninggal. Kalau anak pertama perempuan berarti ibunya yang pertama meninggal. Itu di hikmah, tapi tidak semua. Masih lebih. Tapi bisa dilihat, tidak semua Pak, tidak semua. Tapi kebanyakan 90 sekian persen itu kalau dalam ilmu hikmah itu disampaikan. Masih nih Pak. Tidak apa-apa, makanya ulama kita dari dulu itu sudah bikin wasiat. Konite mau kemungkinan ini ibunya yang pertama, yang lebih dulu meninggal. Maka dari situ biasa dia bikin wasiat. Iya. Iya. Tapi itu tuh nih yang mana buat tidak semua, cuma 90 sekian persen begitu. Makanya ilmu hikmah itu bukan ilmu paten, tania, kebanyakan. Itu. Ini tuh nak kada aja mau mencapak, nasabaya atau mencapak itu mencilaka. Artinya ya komega kebanyakan orang yang melakukan ini begini ujungnya. Ini tuh nak kada pemali. Jadi termasuk kita banyak kan, banyak meganya kok banyak saya lihat. Biasa kong kabolo tamai saya kadang tegur. Biasa pedang. Kau wadingi tak kau bayar pintu tak. Itu pantangannya luar biasa. Tapi namun mereka dia jampangi kan. Nanti kalau dipahami, nah sebaya jama-jama Imam Maulid, namun ya Imam Maulid mereka total larang Pak Bu. Kalau Maulid itu sebenarnya adalah waktu kelahiran. Kalau Maulud orangnya, bayinya. Jadi aku makalaki peringatan Maulud Nabi berarti peringatan terhadap baginda Rasulullah, bayinya yang lahir. Kalau Maulid waktu lahirnya. Ada hukumnya? Tidak ada. Masa meki hukumi waktu kelahiran? Tidak ada hukumnya. Jadi kau makan Maulid haram, Maulid bid'ah. Itu kan anda paham. Kalau dia menolak Maulid berarti natolak waktu janjinya Nabi tak. Kalau dia menolak Maulud berarti Nabi tak tolak. Wah itu jadi fatal itu. Nggak begitu? Ia minangka hukum nama tu Maulid atau Maulud nareko diacarakan. Ya buani kegiatan pada gelas kaca kan? Ada hukum gelas tidak ada. Tapi ya kota pakai minum air sam-sam maka dia menjadi sunnah. Pisau ya kui pakai mak gere karoba itu jadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai mancang itu sogi enak payala dina maka itu menjadi haram. Jadi pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan lahirlah hukum. Makomatiro maulid iya koma maulu itawe masjidakani silaturahmi mangkalinga pengaji mangkalinga ceramah masalawat lori nabita maka dia menjadi sunnah. Magai karena semua perbuatan di dalamnya adalah sunnah.
Jadi tania maulid na sunnah kan peringatan yang kita lakukan di dalamnya. Tapi ya komal lagay Andre tawe. Cok dok ni korewai si salah ni. Memang foto dia na si depe pak dia pada saragamna. Dan begitu, itu bisa menjadi dosa. Jadi apapun yang mengantarkan kepada kebaikan dan bukan syariat mutlak, maka itu bisa dihukumi sunnah karena perbuatan di dalamnya. Makin kita paham ya, jika kata umat kada maulid bid'ah, haram, maulud tidak boleh. Wah itu terpedang. Maka daga betul kan maulid. Apa artinya maulud? Nah, itu harus dia tahu. Jadi dek gaga hukumnya ya. Ipigau pimatu kemudian lahirlah hukum. Tapi ya makoy, saya pakai bahasa sederhana. Iya ro tau de enam maulu, tau mitaula ndak tamaranaka. Iya, mitaula ndak tamaranaka itu tau de enam maulu. Tapi iya ro tau mam maulu tau macinnala ndak tamasuruga. Ya. Jadi kam makadai kullu muhdatsatun nabidah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nangga iya maulid adalah bid'ah dan ujungnya adalah masuk neraka. Jadi itu tahu maulu kelita merenaka. Makanya dia namanya maulu apa ngitaula da ita merenaka. Tapi ia tahu maulu tahu melola da ta suruga. Makanya maulu ki. Cik di mitau tamaranaka, cik di macin na tama suruga. Kenroy kira-kira si runtu matu. Kaya rode na moru nasa kamatoko aja pala. Nah ini makanya jangan mencaci maki. Iya, cukup yang tidak bermaulid kita terima dengan lapang dada. Iya, tapi kayak ini salawat telori Nabi ta insyaallah. Makanya komiki joka meki menrek kendaraan bismillah ki napa tabire salami Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Rasulullah tabire salami napa ki bismillah napa ki joka. Semua jin yang ada di tempat di jalanan itu akan bergeser Bapak sekalian. Ya kung ka onra makadaki angker okor ya manna tu tabaca nak pakijoka insyaallah. Tapalak mo to? Onna angka salawa ubacangi pamulang tapi tidak pakai Allahumma sholli langsung. As-salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya naruyasan salawat istighosah. Iya komeki mapabuting naciaki nakan nabosi baca 33 kali baru baca itu. Baca itu salawat 33 kali baru baca doa hujan itu. Allahumma hawalaina wala alaina 3 kali baru baca takbat tiada 3 kali. Iya kobosi kita baca itu insyaallah berhenti. Bapak berkah ibu melata. Apa lagi? Salawatnya mau poncok, tapi salawat istighosah akatallu pulo tellu ibaca. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Ya betapa lagi? Saya ulang 1 kali. Ini susah didapat. Mungkin agak kalau dicari di Google itu enggak ada.
Agak berat didapat itu. Ini sholawat istighosah kami ambil dari sanad guru. Ya. Jadi bukan Allahumma sholli, langsung as-sholatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Iya panipake ya salawat ibu nareko dalam keadaan genting betungan na perlu datungan ni eta pakai menghadapi masalah nadena gagal alam baca sementara berjalan itu baca. Ini bukan, mudah-mudahan bukan riya, saya tidak, sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa sholawat ini pernah saya pakai. Ingin menyeberang Mateka tapi tidak bawa paspor. Semua orang mengatakan tidak bisa Pak Ustaz. Saya yakin deh maka dia pasang nak guruku maka dia pun kagak murus namu maka ada mana tahu dia juga kamu ikut. Iya toh kamu yakin maka dia nade kau sudah berhadapan. Saya berangkat alhamdulillah pas tiba di situ turun langsung dijemput orang pare-pare yang jemput langsung maka dah. Kiki belum Pak Ustaz, makanya gak tahu acara tapi dia gak ada pasporku bawa lupa ini terkirim dari Kalimantan Popol dari di Makassar, kemudian saya kirim ke kampung, kemudian saya pakai tas ransel untuk berangkat ceramah karena sebenarnya cuma 2 hari. Popol itu di situ paspor dan ternyata komandan pelatonnya bilang Pak Ustaz jangan khawatir, saya kawal sampai di tempat acara itu tanpa bawa paspor. Tapi di mobil itu saya baca dan tawakal betul karena kita sudah janjian, kemudian ada undangan sebelumnya. Tersiksa panitia dengan jemaah kalau saya tidak jadi berangkat. Itu tanpa pakai itu bisa masuk. Jadi saya yakin betul itu. Tapi itu salawat babu begitu. Ipataddemi alaihi kutumus salawat. Jangan pernah menghadirkan diri. Salawat itu dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Itu. Jadi Allah Ta'ala dan minta, Allah Ta'ala dan minta. Jangan pernah mengingat diri kita. Aja tinggal lagi masalah. Tanpa hadiri bawa ini Allah Ta'ala si bawa Nabi tak ketemu salawat. Ini riasan salawat itu. Yang ketemu salawat di ngerangin ternyata Nabi tak tinggal nanti. Masalah ki masalah tapi tinggal aja tinggal lagi masalah aja kok masalah ki Nabi tak kurang lima tu napati lau barakana supaya ipalak ki polo ko masalah. Begitu. Paham toh? Kira-kira tak paham? Paja nak cuma ceramah boleh tak paham. Jadi Allahumma sholli Allah kong Allah Ta'ala mau pengingaran masolli kong Allah Ta'ala mau pengingaran Allah apa hadir ini Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Sidokannya tuh makanya kawan banyak doa-doa itu yang sungguh sangat luar biasa. Cuma ya kau amalan tak amalkan bangsa seminggu atau 40 hari lah, jangan 1 minggu, 40 hari, apalagi kalau 4 bulan tak amalkan terus. Nah tidak ada perubahan kita rasa ganti itu tidak cocok dengan kita. Tapi ya kau amalan tapi kau kemudian kita rasakan ada manfaatnya, itu namanya wirid. Wirid adalah zikir yang kita telatenkan. Nanti kasih ya seni warid ya kau kasih natasati tapi nanti kita rasakan ada manfaat aja tersalih karena si cocok kia tidak dia semak barakah ya kau kata makan apalagi mata tahu kita baca dari mau pada melo salah dia tuh ganti yang lain.
Saya itu beberapa yang diajarkan guru-guru kami itu kadang-kadang saya tidak pakai, terus terang, angkat pakai. Ini yang saya pakai, oh ya cocok. Ini saya rasakan betul manfaatnya, makanya itu saya telatenkan. Tapi yang saya rasa berat aile, komeki dicukupkan hidup tak, dipagena betul, tidak kekurangan, apapun itu. Masih sekolah lagi tidak akan kekurangan ilmu. Amalannya sederhana, itu cukuplah kerja aku. Tapi diulang 7 kali, bukan lagi kerja aku yang diulang. Kerja aku cuma dibaca 1 kali. Kerja aku rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di mana diulang? Fa in tawallaw. Diulang 7 kali baru dikasih terus. Jadi kerja aku itu cukup dibaca 1 kali. Jadi waktu ketika mau meninggalkan rumah. Yang penting ini majuleka masuk ke bulata, kamaja ya. Ulang 7 kali fa in tawallaw, pasti dicukupkan hari itu. Tidak akan kekurangan apapun. Tapi bukan untuk kekayaan. Hanya dicukupkan. Iya. Angkat itu maka lesung kemeki mano mako desi saja gagal, itu tidak akan pernah terjadi kalau itu kita amalkan. Apa lama tuh? Cukup fa in tawallu yang diulang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw 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 faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Itu aja diulang. Itu yang paling gampang. Ada fungsinya lain pak kena ini dicukupkan. Katona pakai ya tuh pak bu. Ko angka agak-agak na palinna nami tahu ko kurang. Ya tuh na baca ko nakatangin. Apa hari? Mapaput ini ngecek maninandreta na migabong patapunta. Makiro makna takarawa yaro napata baca yaro fa in tawallaw 7 kali minta barakah minta sampai dicukupkan. Itu barakah itu bekerja. Make salaibur ya bentuk dipakai. Tapi dicukupkan, bukan dilebihkan ya. Dena pada kau masuk boleh masjid dibaca pak doanganlah keluar dari masjid itu memang diberikan rezeki yang lebih. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Daleman lebih memang ilo. Jadi situ mana tuh kok gamanya banyak doa-doa itu yang kita amalkan. Tapi perbaiki zikir. Iya. Kajian zikirita. Ya sikiri kami namakannya salawat istighfar. Itu kami namakannya. La ilaha illallah. Dalam hadis itu disebutkan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Siapa yang membaca sekali kata Rasulullah dengan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosanya yang berkaitan dengan Allah itu dihapuskan. Itu barakah zikir la ilaha illallah. Tapi aja tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
jangan. Makanya di dalam tauriqah itu, tapi tidak semua pakai, itu ditarik dari pusat, dikasih naik ke ubun-ubun. Jadi itu ditarik, la ilaha, masuk di situ. Kemudian dibawa ke kiri, illallah. Makanya ada yang mengikuti dengan gerakan la ilaha illallah. Itu. Makanya ada yang mengikuti la ilaha illallah. Kata tu ratiban la ilaha illallah. Itu Allahu a'lam. Mungkin terlalu lancar. Iya. Tapi guru kami yang mentalaki kalimat itu seperti itu. Itu dua versi, ada dari pusar naik ke ubun-ubun, masuk baru ke kiri. Ada yang memang menarik dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, baru masuk ke kanan, baru dibawa ke kiri. Ada juga yang tadabbur alam, pekiasan. Ayat itu dia gak tahu, duduk bersila, kemudian dia mengajak semua makhluk berzikir. Oke, jadi itu kalau mursyid tarekat biasanya begitu melakukannya. Tapi dia aja masih lasima itu beli bola aja. Cukup. Tapi kalimat la ilaha illallah ia komelo patambus untuk kasyfatul qulub, itu ulama tarekat menyebut 71.000 kali. Di negara itu Jepang hanya kalau cepat itu hampir 6 jam. Itu 71.000 kali. Maka dia pernah baca itu la ilaha illallah dengan satu kali duduk dengan jumlah 71.000 kali, itu dibukakan pintu kalbu. Itu namanya titik lebur dalam tarekat. Begini supaya tak paham. Banyak kan tidak mengerti. Ini air, Bu, tidak akan mendidih dena rede nareko dena daki 100 derajat. Ya ko 50 derajat namo tanasu 5 pen dek to narede. Tapi kalau dia sampai 100 derajat maka dia mendidih. Kalbu yang baru mulai berzikir untuk dibuka pintunya itu membutuhkan 71.000 kali kalimat la ilaha illallah, kenapa tak buka? Itu maksimal. Itu namanya sikir fidah, pembebas dari api neraka. Biasa ditajam depan iya ko angka watuta itikaki ko malampe umuruk tatadaki ramalan. Nah itikaki iya na notapake aja nata sempaja mentah iya na sikir tidak kita pakai supaya di Ramadan itu kita bisa dibukakan pintu kalau. Tinggal apa jumlahnya? 70 sih disebut. Dengan satu kali duduk 5 jam lebih. 5 jam lebih itu. Dia mau makan lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jago. Jadi ada namanya itu zikir fidah. Meraji budi, iya komeki paredi wae 100 derajat, iya komasi melo tapat colo, 300 sampai 400 derajat, iya kobaja melo ipat colo itu 500 ke atas.
Ya keulawan meloi pancolok sekian panasnya. Jadi semua hal itu ada titik puncaknya. Dan kalbu titik puncaknya zikir la ilaha illallah 71.000. Iya kota dapi ini itu tak buka itu. Sama di kotoran Pak. Kong kagak mencari panamelo pancing. Ya kau darah roka, darah uti. Dia nalata aku sabu mandi. Mulai aku sampai dia nalaga. Ya natanya baik kili dia nalaga. Maka kalbu yang keras, lebih keras dari batu yang masih belum pernah terbuka, itu membutuhkan pencucian la ilaha illallah 71.000 kali. Tapi tidak boleh ada antara. Maka dibaca dulu sisa puna meloman nasi. Napa rewa si baca tan lusa puna palosi mandre. Makanya ada namanya orang biasa berhalwat, masuk ke kamar dia kunci, baru di situ dia di kelambu, kemudian masuk di dalam duduk supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang lain. Kemudian baca untuk sampai ke zikir tidak itu tadi. Ya tona dulu, jangan paksakan. Tapi paling tidak kita punya hajat untuk sampai ke situ. Apa maka dia tahu panderita malalang itu sebesar tahu panderita malalang, tahu panderita paktarekan. Maka da sini na tahu kurena uji semua yang melewati ujian angka 50 misi disapu sudah terbuka. Ada yang 40.000 terbuka. Tapi yang maksimalnya 71.000. Dia pakai 5 ngero. Pasti ketika sampai 70.000 ke bawah itu sudah kebanyakan 90% lebih sudah terbuka. Tapi yang 71.000 ada yang sampai 71.000 baru bisa terbuka. Tapi untuk lebihnya itu belum. Betul kan? Nah, puncak membuka pintu kalbu itu adalah 71.000 itu puncaknya. Iya. Angka tahu kalau sabu bina tak buka, angka tahu 5 sabu bina baca tak buka. Jadi tidak mutlak 71.000 kali tidak. Cuma ia biro batas maksimalnya. Iya. Tapi tadi cara dibaca makor la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kok makan la ilaha. Coba kan, saya kasih tahu perangi kemudian kita rasakan matu apakah sebelum sholat subuh atau ketika bangun sholat tahajud apakah jadi dari itu datang tapi Rasulullah bin Abita apakah jadi itu datang dalam keadaan ada wudhu kalau kita sudah sholat tahajud apakah jadi itu datang tanam saja kemudian tapi Rasulullah bin Abita apa hadir bin Abita napa tabaca la ilaha illallah dalam kalimat begitu tadi la ilaha illallah seakan-akan Rasulullah yang datang mentalaki di hadapan kita. Napa yang kedua tabaca itu bulu-bulu akan merinding. Ya di kota baca memang kada la ilaha illallah tak ada bilang itu penting. Tapi situ karena ia tuh hawana malaikat ibu pak itu kita pasti mudah tidur. Makanya komoto ki masa pejat tahajud masih kiri kina kada mudah ki matindro mengaji ki itu bukan setan. Mereka tahu makan setan, hapus dia. Setan ini tuh masuk susah, nasab dia lagi ugang, bukan ya saya salahkan. Selalu setan yang stres itu. Iya, lebih dia gangguin karena orang yang ada wudunya itu sudah terbebas itu. Kan dia nggak tepe, tapi kenapa kita ngantuk Ustaz? Kenapa kada kita tidur? Itu hawa malaikat. Apa iya tuh hawa malaikat? Apa tenang nanti ada resonansi. Makanya kita mudah tidur. Makanya kayak waktu nama
ngurusnya atau mengaji. Iya, karena itu malaikat berkerumun. Kenapa turun lewat itu? Turun itu dari langit bersap-sap sampai mengatupkan sayapnya. Kenapa silap pemanina? Dia menyelimuti kita dengan rahmat itu. Orang yang membaca Al-Quran itu sampai ke langit itu bersap-sap. Itulah yang menyebabkan diselimuti kita dengan hawa malaikat sehingga gampang kita tidur. Ternyata setan. Setan apa sih ini? Dia ada setan itu disetangi mau masyarakat. Iya. Yang kedua, kapan kita mudah tidur? Ketika kita berzikir. Maku mau baca nih bilang kita ada nama sepi. Tadi nasi. Sebenarnya itu bukan setan, itu karena hawa resonansi malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Dia subuh. Nak ada jolo watin roci nampak. Main dia tidak bisa di. Dia ngaji dia nasa itu apa jadi hidup cinampak dan lama dia tuh. Kenapa? Karena itu hawa malaikat itu. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Yang paling berat, ini paling berat. Ketika sholat Jumat. Magai karena seluruh malaikat rahmat ketika khatib sudah naik di mimbar itu masuk. Makanya Nabi meminta khutbah itu tidak lama supaya tidak tersiksa umatnya menahan kantuk. Itu bukan setan, itu adalah hawa malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Makanya ia ko angka bola yonroi nadena me matin romata kuncinya banyak berzikir dan banyak mengaji di situ. Keluarkan suara supaya malaikat diturunkan di situ dan supaya kita mudah tidur. Ina tu ampai si salah tu hawai ko tamu masih di si ko bola. Ina tu tamu ko masih langsung ada hawai tu, apalagi kalau masjid itu sering ditempati berzikir. Baca Yasin kalau malam Jumat, baca suratul Kahfi, zikir, boleh makan tiun hitam. Nana modis satu babu, kacan dari bicara masih, yang ke masih dan nama kalian no pakai tahu etama pasti lihat tuh hawani lalu. Iya, kita bisa tahu bahwa jamaah hanya sampai di saf kedua, saf ketiga. Ketika kita jalan itu ke depan, itu karena hawa malaikat itu. Saya dulu biasa karena pada guru kumah kedai itu malaikat aina awat bingi rasa tapi tidak bisa dilihat. Ternyata betul itu. Makanya Nabi minta, nategur sahabatna nasabah ukwi masih dia masuk pada sunnah, ukwi masih dia mengaji. Makanya Nabi minta nategur sahabatna, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salat. Paterangi bola dengan bacaan Al-Quran dengan salat. La tajal buyutakum maqabira. Ayo baca di kiburulam mulamu. Makanya yang mau mengaji pulang ke rumah. Yang mau sholat sunat bawa ke rumah. Uko kibolata masuk pada sunat supaya menerima raka bolata. Ketika di dalam rumah banyak malaikat, kita jauh dari penyakit. Pasti itu dia kepala sah. Yang kedua, dia nama lagi kita boleh, dia nama gampang pengewa. Tapi juga itu Pak dalam ilmu hikmah, ya kau maki bola, ajak nagena ukurannya, kasih ganji 11 kali 7, begitu. 13 kali 7. Ada nagena 10 kali 15. Magai pak pagewat tep ko tumaga pasti salah. Pada bui kong kamasili nasa urut tagana ukuran na marepa to tasele pagitian. Weh, si Jani lebih.
1,5 jam ini. Di ruang iya sih jadi setengah. Saya mau maaf karena saya langsung ke Makassar ini, mau ke Bitung baru ke Biak. Jadi Maki menyang ini mencari bola. Wah Maki. Iya rositungan na hakikat na yasangi maulid papo. Melo ipahadir na kita dalam setiap aktivitas kita. Melo ipahadir. Nah pamelo ipatatanan mo ditancapkan dalam kalbu. Ayakini memang tuh bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ia itu pak kuragai kami kamu. Ia kopangi tawe babo tak kelingai bangi tabali. Napa masalawa kilori nabita kukurani batawe napa tabaca padongan napa maka di nabita nigi pigaw iya ro nalulungan syafaat ko kusuri mo din ng Allah Ta'ala. Yang kedua ko dito le pananungan iya ro, yang kedua to na Ta'ala iya naman ni Juma as-salawa kilori nabita 100 kali. Apa dari setiap malam orang bersalawat, cik ibawan itu nabita jam langsung salawat. Itu cukup hari malam Jumat. Kalau malam Kamis, malaikat ini mantara iloko nabita. Malam Sabtu, malaikat ini mantara iloko nabita ko masalawat. Tapi aku bani Jumat nasa nabita, iya terima langsung. Makanya maka di nabita siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaatku kalau dia bilang. Kode patul layaro pananungan nita baca na kadaja aku akapitu ko mangaribi akapitu ko subuh bisa juga asar apa makarani pagi dan petang biasanya petang arewe biasanya arewe pura asar atau mangaribi makanya angka makan dibaca sesudah asar atau makan dibaca sesudah maghrib sama gitu petang ya kau makan dari pagi sesudah sholat subuh latuk duha amatir iya usahakan nih kode mau patul layaro cidi paling malingan nih agar tapala surah al-kausar iya kode tapala al-kausar inna a'taina tapala iya surah sering-sering membaca ketika sholat sunnah. Wadingi pakoli ngakapi itu kuyari pengumpul 11 kali. Angka janji Nabi. Siapa yang hafal dan cinta kepada surah ini maka dia akan mendapatkan syafaat kelak. Nalai dicina surah Al-Kausar. Apa kini surah Al-Baqarah silada si makabul. Makanya kodeta apa surah Al-Kausar mati bawat. Di ada gunanya tuh. Iya. Dan surah ini sungguh sangat luar biasa Pak. Bisa meluluhkan hati yang keras. Penyakit yang tidak bisa ditemukan orang itu bisa ditemukan dengan surah ini. Dibacakan ke air di malam Jumat 77 kali kemudian diminum. Kung kalasakta dena runtu doktor ekona paresai maka itu pandrite doa iko we baca di surah Al-Kausar ka 70 itu napa kalau paresa insyaallah naruntu. Itu kunci. Kalau sekalian tidak sembuh dengan tadi. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Assalamualaikum ya Aba Barruh. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Yasin.
Assalatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah untuk senantiasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu hati kami terlalu keras ya Allah. Ya Rabb, tuntun kami untuk senantiasa menjadi hamba-hamba pilihan di sisimu ya Rabb. Kami tahu ibadah kami masih jauh dari kesempurnaan ya Allah. Begitu banyak dosa dan khilaf yang kami perbuat ya Allah. Kami belum bisa menjaga lisan ya Allah. Kami belum bisa menjaga mata kami ya Allah. Kami belum bisa menjaga pikiran dan kalbu kami ya Allah. Kami rindu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah ya Allah di dalam tidur kami ya Allah. Jangan Engkau memanggil kami menghadap kepadamu kecuali kami sempatkan melihat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami rindu kepadamu ya Rasul. Kami hadir berkumpul di tempat ini karena rindu kepadamu ya Rasulullah. Kami tidak pernah melihat wajahmu ya Rasul. Kami hanya diceritakan ya Rasul, tapi kami ingin melihatnya langsung dalam tidur kami ya Rasul. Izinkan kami melihatmu secara langsung ya Rasulullah. Izinkan kami mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Izinkan kami yang kau ziarahi ya Rasulullah. Kami tahu kami banyak dosa dan hilaf dan berlumuran dengan kemaksiatan ya. Tapi kami merindu kepadamu ya Rasul. Ya Rabb, beri kesempatan kepada kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghafiratuka wasi'at min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.